Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dengan NPM 19640285, kelas reguler Siang Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek, pengajar Bapak Adi Surya STM. Perencanaan dan Pengendalian Proyek, pengajar Bapak Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Perencanaan proyek dapat dikatakan sebagai suatu pedoman pelaksanaan pekerjaan proyek melalui acuan normatif suatu rancangan dan dapat diaplikasikan ke dalam bentuk yang fungsional. Perencanaan proyek jalan. Pembangunan merupakan salah satu faktor bentuknya daerah yang berkelanjutan menjadi wilayah dan kemudian membentuk negara yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Berbagai jenis pembangunan terus dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas masyarakat seperti pembangunan ekonomi, politik, infrastruktur, dan lain-lain. Adapun tahap perencanaan jalan raya yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan gambar, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penyusunan rencana anggaran biaya RAB, yang keempat, survei lokasi, dan yang kelima, pelaksanaan pembangunan. Perencanaan proyek jembatan. Perencanaan merupakan fungsi penting dan vital dalam kegiatan pembangunan konstruksi. Dalam suatu proyek konstruksi selalu memerlukan sumber daya yang berupa tenaga, kerja, biaya, bahan, material, dan peralatan. Perencanaan proyek gedung. Perencanaan suatu struktur bangunan gedung meliputi banyak hal yang maupun megalisis suatu bangunan diperlukan pemahaman terhadap berbagai hal bidang ilmu rekayasa sipil tersebut. Perencanaan proyek drainase atau bendungan atau bangunan air. Bangunan utama dapat didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk. Lalu ada perencanaan proyek tata ruang kawasan kumuh bantaran sungai. Fungsi perencanaan pembangunan Watterson dalam Khairuddin 1992, fungsi-fungsi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut. Perencanaan yang seluas-luasnya, bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara produktif, efektif, dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Penentuan tujuan yang akan dilakukan atau dilaksanakan, bila mana, bagaimana, dan oleh siapa. Melihat kehidupan dengan mengambil pilihan, berbagai alternatif dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.